Guys, pertanyaan selanjutnya tuh menarik banget ya tentang kenapa sih kalian nggak confident nembus remote work. Jawabannya adalah persaingan tinggi, kebanyakan freelance sudah punya banyak portofolio dan jam terbang. Sebenarnya jawabannya adalah karena itu RWAD ada. Iya, karena itu RWAD ada. Karena saya paham banget memecahkan ketidakpercayaan diri itu bukan hal yang mudah. Kita kita lihat seperti ini ya. Oke, gini. Ada yang menarik, saya akan jawab rada panjang nih. Jadi please be patient. Coba global free, saya cariin data dulu ya. Freelancer Indonesia 2018. Semoga saya bisa menemukan. What? Bukan. Ya, ini deh. Saya belum menemukan data terbaru ya. Tapi kurang lebih nggak akan jauh lah. Gampangannya Indonesia masih jauh banget. Don't worry about that. Bukan saya, bukan ini saya temukan. Eh, data Wedap global freelance market share. I guess sebentar. Ntar saya pause sebentar ya, sebentar kelamaan. Nanti udah ketemu langsung saya buka. Oke, ini aja deh. Saya tanya ke Google Country Freelancer Ranking 2021. Jadi mana sih perusahaan negara yang ratingnya freelancernya tuh growth-nya paling banyak. Oke, kita lihat di sini. Tentunya untuk data seperti ini kalian nggak bisa benar-benar megang ya, karena itu masalah perhitungan, statistik, ada bias dan lain sebagainya. Bias, kesalahan, error data ya, bukan sengaja. Tapi setidak-tidaknya itu menjadikan pegangan untukmu. Oke, kita lihat aja yang paling atas deh. Work ke gas apa itu? Ya lihat. Saya ingin nunjukkan Indonesia ada di mana. Ya jelas bukan top 10, itu jelas bukan top 10. Sedih banget ya, Indonesia bukan top 10. Ini malah nggak di Indonesia. Oke, kita lihat kalau dari yang data yang ini saya gedein dulu. Amerika paling tinggi, UK, Brazil, Pakistan, Ukraine, Filipina, India, Bangladesh, Serbia. Dari data seperti ini aja, negara yang dekat sama kita, Pakistan, Filipina, Bangladesh, India, Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Mereka ada di top 10, luar biasa loh, di top 10. Itu bukan main-main tuh. Top 10 itu berarti banyak dan berkualitas. Ini berkaitan banget lagi dengan jawaban saya. Ini berkaitan lagi dengan jawaban saya bahwasanya freelancer kita itu untuk bahasa Inggrisnya nggak confident, ya kan? Karena itu ya sudah, mau gimana lagi? Karena itu ya sudah, memang seperti itu. Jadi kita harus sama-sama memahami sih. Kita harus sama-sama memahami bahwasanya Indonesia itu bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nomor 2, nomor 3. Kita berhasil mengusir penjajah kan yang menggunakan bahasa Belanda. Sekarang ada nggak yang pakai bahasa Belanda? Nggak ada. Ya ada satu dua, tapi bukan kita abaikan karena nggak ada. Kemudian ada yang menggunakan bahasa Inggris. Padahal kita pernah dijajah sama Inggris, tapi sebentar ya. Ada Jepang gimana? Nggak ada. Kita benar-benar kita benar luar biasa. Kita benar-benar bisa menjaga nasionalisme kita pakai bahasa Indonesia. Tapi akibatnya kita nggak, kompetisinya nggak mudah sama orang-orang India. India itu kan dijajah sama Inggris ya. Berapa tahun saya lupa. Mereka dijajah Inggris dan mereka bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin bahasa Inggris itu bahasa kedua mereka. Mereka akan menggunakan bahasa Inggris cus aja. Saat saya kerja di Kanada, remote work, itu harus pikir. Saat saya kerja di Kanada, remote work, itu orang dev yang India ngomongnya tuh cus loh. Meskipun aksennya thick ya, tebel aksennya, agak confused juga apa yang dia omongin. Tapi lancar banget, sudah seperti bahasa sehari-hari mereka aja. Oke. Karena itu India tuh luar biasa. Nah, saya pengen cari dulu yang statistik yang Indonesia. Belum ketemu. Saya pengen menunjukkan berapa mengenaskannya itu.
Ya menjadi kritikan ya, bukan untuk ngata-ngatain negara sendiri, bukan, bukan. Mana ya, sebentar. Hmm, dengan top 10 kalau influencer Indonesia ada Indonesia ya. Sama cari Indonesia dulu. Hmm, nggak seru ya kalau saya cuma bilang dulu saya pernah lihat nggak seru banget kan. Saya pengen nunjukin dulu deh. Kalau fastest growing ya kita nggak akan masuk gitu. Pakistan is the fourth fastest growing, tapi itu dari situsnya PK Pakistan. Nggak seru ah. Sama kayak RWID, ada RWID Indonesia menang terus. eh hmm, 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 hmm. Oke, saya pause dulu sebentar yang ini videonya supaya agak kelamaan. Right, teman-teman, kita melakukan riset eh, sederhana aja ya. Jadi saya mencari keyword number of freelancers in the world by country. Kemudian ada beberapa data yang menarik. Pertama, di sini dari Pioneer. Nggak muncul ini. Bentar. Pioneer memberikan data freelancer, e-freelancing itu nge-push habis-habisan dunia ya. Jadi maksudnya perubahannya tinggi banget. Nah, kalau kamu lihat di sini, uh, right, ini dia. Top 10 earning countries, 10 negara dengan earning tertinggi. Ya, Indonesia nggak ada. Kamu lihat di sini, Indonesia abu-abu ya, nggak ada. Jadi paling yang terbesar lebih dari 25% itu US, Filipina, Rusia, Bangladesh loh. United UK dan Romania. Filipina, kenapa Filipina bisa di bawah US? Karena Filipina itu dijajah Amerika saat Perang Dunia Kedua, dia ngelawan Jepang. Mereka interaksinya bagus banget. Orang Filipina kalau kamu ngobrol dengan mereka, bahasa Inggris mereka, tapi nggak semua ya. Tapi ya sama kayak India lah. Banyak yang menguasai bahasa Inggris. Itu lancar banget. Aksennya thick ya, aksennya tetap ada, bukan aksen yang smooth seperti orang native speaker. Tapi mereka udah lancar banget menggunakan bahasa Inggris, right? Nah, kemudian di mana lagi ada, kita yang lihat yang Southeast Asia aja ya, yang negara lain biar aja. Filipina, Bangladesh, apa lagi? India, Pakistan, right? Kemudian kalau kamu lihat lagi, nah di sini ada lagi saya nemuin dari Medium Global Freelancer Skill Index based on LinkedIn data. Kalau kamu lihat di sini, general ranking utama, Indonesia itu ada di urutan ke, jangan sampai nggak ada dong. Indonesia ada di urutan ke Cina. Indonesia bawah banget ya. 204,72 itu apanya? Number of skill per people. Ranknya kita nomor ke 57. Tetap menarik, saya sebenarnya rada worried ini. Apakah tenaga kita lebih bagus dari Cina ya? Kita lihat ya, tenaga kita ternyata lebih bagus dari Cina, Jepang, Bangladesh, Vietnam, Thailand. Saya nggak bisa menggunakan data ini. Data ini nggak terlalu, dimensinya nggak sama ya, jadi saya nggak bisa membandingkan yang tadi. Saya nggak bisa membandingkan yang ini dengan yang baru ini. Right, well, suffice to say, cukup dikatakan bahwasanya Indonesia masih jauh dari tujuan akhirnya, yaitu katakanlah RWID itu punya misi yang rada gila-gilaan, yaitu gimana Indonesia itu jadi provider remote worker terbesar di dunia ya. Jadi teman-teman, RWID itu berdiri bukan sekedar untuk saya senang-senang ngisi waktu, bukan sekedar saya puas ngelihat kalian dapat job remote, tapi RWID itu berdiri agar Indonesia itu jadi negara terbesar yang punya yang nyediain remote worker di dunia. Kenapa kok ya, nothing tulus aja. Menciptakan goal itu kan bebas. Saya bebas aja dong nyiptakan goal apa aja. Kenapa? Kalau kamu pengen nyiptakan goal, jangan sekedar pengen dapat gaji 10 juta. Itu gampang itu. Gaji 20 juta itu juga gampang. Tapi coba, ini rada mendalam ya. Pengen membahagiakan orang tua misalnya gitu kan.
Nah itu panjang kita, berarti itu hubungannya dengan gaji lebih tinggi, dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau lebih religius lagi, pengen dapat ridho Tuhan, berarti ya lebih dalam lagi. Nah kalau saya buat spesifik aja, gimana Indonesia itu jadi provider remote worker terbesar di dunia. Sekarang masih jauh banget, Mas, urutan ke berapa tuh ya? Nanti saya coba temukan data yang jauh, yang besar. Tidak 10 besar intinya, tidak 10 besar. Kita jauh di bawah India, Pakistan, Bangladesh, Filipina. Negara Southeast Asia yang kita compete dengan mereka. Kalau saya ngebuat job di Upwork, dalam hitungan 5 menit, orang India itu masuk 90% yang ngirim pekerjaan ke saya. 90%. Sisanya orang Amerika, orang Eropa, Indonesia satu. Seperti itu. Nah, itu tuh artinya kita dari segi kuantitas udah kalah. Kualitas, menariknya adalah dari segi kualitas kita bisa menang. Tapi ya nggak ada artinya kalau kualitasnya menang tapi sedikit, ya akan dikalahkan oleh orang yang banyak tapi rata-rata kualitasnya, ya kan? Nah, dengan saya ngebuka pembukaan seperti ini, itu maksudnya kan saya menjawab pertanyaan, pasti kok kalau saya nggak confident gimana? Atau gini, tadi pertanyaan adalah, saya itu, oke, tadi pertanyaan adalah, persaingannya tinggi, terus, apa tadi? Kebanyakan freelancer sudah punya banyak portofolio, dan, apa tadi, dan jam terbangnya tinggi. Pokoknya kita udah kalah banget. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Kalau kita menjadikan ini sebagai faktor yang membuat kita melemah, terus kapan kita bisa maju? Dan menariknya adalah gini, jam terbang kita sudah orang punya banyak jam terbang tinggi. Berarti jawabannya adalah kamu tingkatin jam terbangmu, satu. Kemudian mereka sudah punya banyak portofolio. Berarti jawabannya adalah kamu perbanyak portofoliomu, ya kan? Portofoliomu banyak, jam terbangmu tinggi, sudah menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian persaingan tinggi itu gampang ngatasinnya. Persaingan tinggi itu diatasi dengan dua hal: upgrade skill yang konsisten disertai dengan teknik personal branding yang akurat, tidak coba-coba. Mas kok bisa nggak saya dapat job remote tanpa bantuan RWAD? Bisa aja, saya juga tanpa bantuan RWAD kan, saat saya kerja remote tidak pakai bantuan RWAD kan. Saya jatuh bangun 11 tahun, jatuh bangun. Oke, tekniknya seperti ini. Nah, kalau kalian mau jatuh bangun, that's fine, silakan aja. Misalnya kok kemahalan nih 2 juta, saya sendiri aja deh. Ya bisa aja. Silahkan push, simak podcast saya, pasti ada insight di sana. Kemudian push sampai kamu dapat job remote. Jatuh bangun nggak? Pasti jatuh bangun. Kenapa? Karena kan pengalaman itu dibangun dari waktu bertahun-tahun ya. Jadi kalian gabung ke RWID, itu intinya adalah mengambil pengalaman saya yang 11 tahun ke belakang. Contoh, paling gampang ya, saya kasih contoh nih. Kalau kamu menjawab pertanyaan klien, jangan pernah bilang nggak bisa 100%. Contoh gini, kalian tuh punya job 100%, kalian tuh punya job yang fiturnya 100. Kamu cuman bisa 60. Kira-kira kamu mundur nggak? Jangan mundur. Kalau 60 tuh kamu masih bisa maju, 40 kamu sisain untuk kamu push. Tapi misalnya kalian punya job requirement 100, kamu cuma bisa 10, jangan. Itu berbahaya. Nah, ini yang saya maksud dengan insight, salah satunya aja ya, insight. Jadi jangan sampai kalian mengulangi hal-hal yang saya itu pernah gagal berkali-kali di sana. Yang lain lagi misalnya, jangan pernah mengatakan sudah mengerjakan padahal belum. Nanti repot, gampang besok kan, nanti meetingnya masih besok, bilang aja sekarang udah, tapi ntar nggak selesai. Itu akan trouble. Kenapa saya seperti itu? Karena saya tahu saya pernah melakukan seperti itu. Biar santai aja, bilang aja udah belum. Wah, itu repot banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yaitu persaingan tinggi, pilihan saya sudah banyak, jam portofolio, jam terbangnya juga, itu saya jawab dengan gabung RWID. Maka kamu akan saya arahkan nggak kelamaan jatuh bangun. Yang saya suka itu dari RWID, banyak kisah-kisah yang sepertinya nggak masuk akal ya. Gimana caranya orang yang mahasiswa yang baru semester 3 bisa dapat job remote blockchain, yang di RWID itu belum ada course blockchainnya, dan dia hanya meluangkan waktu 8 hari di Jogja, 7 hari di Jogja. Untuk hari ke-8-nya dia udah dapat job remote 4 juta. Bukan 4 juta, $6.400. Kemudian bulan depan sudah naik $4.000.
bulan depannya lagi 100 juta. Kemudian saya tanya-tanya lagi, udah dikirimin laptop sama perusahaannya untuk mengerjakan job-job blockchain. Gimana caranya seperti itu terjadi? Itu adalah insight hasil dari RWID, hasil dari bimbingan saya arahkan agar cepat jangan jatuh bangun. Itu Mas Yovan, saya sebenarnya lagi nyari ini ya. Gini aja deh. Saya kalau ngobrol seperti ini nggak akan bisa berhenti loh ya. Selama banget ya. Oke, ini Mas, ini adalah hashtag alumni Remote Worker ID. Ini kalian bisa ngecek beberapa teman. Ini contoh ini. Ini adalah Mas Yovan. Mas Yovan itu dapat job remote hari ke-8 bootcamp onsite loh. Itu yang namanya insight. Bisa nggak Mas Yovan melakukan hal yang sama seperti ini tanpa bantu saya? Bisa aja. Mungkin 2 tahun lagi jatuh bangun. Oh ternyata salah. Oh ternyata yang itu. Oh yang ke sini aja. Oh ternyata harusnya 2 tahun lalu seperti ini. Dengan RWAD, dengan bimbingan ini adalah ya langsung aja saya arahin. Kamu bisa baca percakapan saya dengan Mas Yovan ya, itu seru banget deh. Mas Yovan itu role model saya. Untuk seorang mahasiswa, kamu bisa mengabaikan ijazahmu kalau kamu cuma mikir dapat job remote. Kalau kamu pengen, kok aku gaji 40 juta kuliah nggak usah. Kamu kan bilangnya adalah pengen dapat job remote aja ya kan, nggak usah kuliah. Tapi kuliah itu dimensinya lain lagi. Oh tapi ini kalau bicara masalah kuliah beda lagi ya. Gampang aja. Jadi kalau kamu mau kejar remote kuliah bagus. Karena kamu saat ngelamar anak orang akan gampang bilang saya mahasiswa UGM misalnya. S1 kan mantap banget. Timbang kamu bilang saya kejar remote. Itu nggak ada serunya meskipun kamu bawa Honda Jazz. Misalnya seperti itu. Oke, teman-teman, itu aja. Sorry kalau yang ini rada nge-rambling ya. Ini rada memang berat. Topik kepercayaan diri itu adalah topik yang nggak mudah dijawab. Nah, kok aku nggak confident? Ya iya, sama seperti kalau kamu mau melakukan hal tindak yang rada ekstrim, olahraga misalnya, kamu pengen lompat dari kolam renang di UNY Jogja, itu kan 3 meter ya, tinggi banget. Tapi kok aku nggak berani? Ya paksa aja. Nanti gimana ya nggak tahu. Lompat aja. Nah berhasil, oke. Maka kalau kamu pengen nilai Pak kok kira-kira saya bisa nggak dapat job remote dari bimbingan RWAD? Bisa. Mungkin nggak saya gak? Ya mungkin aja. Kok bisa ya? Gimana kalau saya suruh kamu luangkan waktu sekian jam per hari kamu nggak bisa? Atau gimana kalau saya suruh melakukan A, B, C kamu nggak lakukan? Oke, itu aja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.